오륜의 내부에서 찾은 지문들입니다. 진경감님이 오륜의 근거지로 돌아가셨습니다. 이 팀장님도 계신다고 하더군요. 팀장님하고 이수영님 위험해요. 정신 차려봐, 이강현! Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop episode 12. Tanpa berlama lagi, Markio, mari kita review. Yang datang ternyata adalah salah satu penjaga. Untungnya Isu bisa menangani dengan baik, mengatakan jika ia salah masuk ruangan karena kelaparan. Setelah itu, Isu segera menaruh sampel sidik jari pemberian Kang Hyun di jendela, lalu memberikan sinyal pada asisten setia. Sedangkan di kantor polisi, anggota tim dan tim sebelah bergabung kekuatan. Mereka membagi penemuannya masing-masing, yaitu Bori berencana kabur dengan merubah wajahnya. Ia terlihat mendatangi sebuah klinik bedah plastik. Tak lama, asisten setia datang memberikan foto sidik jari dan memberi kabar jika Isu juga Kang Hyun ada di komunitas Orion. Setelah diperiksa, DNA-nya cocok dengan Bori. Nama asli dari Bori adalah Shin Woo-hyuk dan tercatat ia memiliki 3 dakwaan. Melihat berita TV yang menayangkan tewasnya sang manajer Orion, ibu kembali mengingat kejadian dulu. Tanpa tahu apapun, ibu membawa paket ke dalam rumah. Namun tiba-tiba saja ada beberapa orang datang membawa surat perintah dan menemukan jika di kotak yang tadi ibu bawa berisi uang yang begitu banyak. Begitulah kejadian ayah yang ditangkap dahulu yang dikira telah menerima suap. Ayah juga punya firasat buruk setelah melihat berita. Beliau lalu menggeledah kamar anaknya dan akhirnya menemukan seragam polisi yang sudah dibuangnya dan berkas laporan yang ditulis oleh dirinya. Ayah ternyata mendatangi kepala tim. Ia mencari keberadaan Kang Hyun, tapi ayah tak mendapat jawaban. Ayah hanya meminta mantan bawahannya itu untuk menjaga Kang Hyun. Ayah lalu bertemu dengan Jun Yong dan akhirnya mengetahui jika Kang Hyun kini berada di komunitas Orion. Si wartawan usil mendapat email dari juniornya yang berisi jika ia diam-diam menyelinap masuk ke komunitas Orion. Karena merasa khawatir, ia pun mendatangi Jun Yong lalu berbagi informasi tentang komunitas itu. Ia bercerita tentang pemimpin kultus yang telah mengalami kecelakaan 5 tahun lalu dan sejak itulah ia menyebarkan ajarannya. Ayah mencoba menenangkan ibu yang terus mencari keberadaan Kang Hyun. Ayah sedikit berbohong pada ibu. Sedangkan di komunitas Orion, Kang Hyun tiba-tiba ditarik oleh manajer komunitas. Sudah siap-siap akan berkelahi, namun ternyata wanita itu membuka identitas aslinya. Ternyata ialah si junior dari wartawan usil. Wanita ini juga seorang reporter. Ia membeberkan fakta jika Shin Woo-hyuk dan Lee Song-wook mendirikan komunitas Orion. Dengan berkata sudah menemukan rahasia terlahir kembali setelah mengalami kecelakaan 5 tahun lalu. Lalu mereka membuat kultus dan merekrut para pemuda yang tak berdaya. Lalu mulai mencari mangsa, yaitu para lansia yang sudah berada di penghujung usianya. Memberikan teh yang sudah diberi obat untuk menenangkan hingga mereka kecanduan. Dan hingga akhirnya membujuk para lansia itu memberikan seluruh kekayaannya pada komunitas. Dan para korban pun diberi racun untuk meninggoy dengan damai. Reporter itu meminta Kang Hyun untuk keluar segera. Tempat ini berbahaya, tapi Kang Hyun tak mau. Ia harus menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Jun Yong dan si Maknae mendatangi tempat Bori saat masuk rumah sakit dulu. Namun semua tercengang karena pria yang mengalami kecelakaan fatal meninggoy di tempat. Sedangkan Shin Woo-hyuk hanyalah saksi kecelakaan. Tim sebelah menemukan fakta jika Bori berencana kabur dengan melakukan prosedur bedah plastik dan mengubah seluruh wajahnya, bahkan telinga sekalipun. Tim diburu waktu dan tandanya Isu juga Kang Hyun dalam bahaya. Bori memeriksa daftar anggota baru dan ia menemukan kejanggalan. Ada lembaran yang sudah dirobek oleh si manajer. Jun Yong dan si Maknae lalu mendatangi istri Lee Song-wook. Mereka terus membujuk agar mengizinkan untuk mengotopsi tubuh Lee Song-wook. Mereka lalu membeberkan bukti jika Bori hanyalah seorang penipu pengeruk harta orang. Bori jugalah yang sudah menghilangkan nyawa suaminya itu. Otopsi pun segera dilakukan begitu mendapat surat izin dari istrinya. Kembali ke komunitas Orion, Isu Kang Hyun berbagi informasi lagi. Kang Hyun berencana menyelinap ke ruang pribadi Bori dan menyergap TKP. Karena sudah ketahuan, si manajer pun diculik oleh Bori. Kang Hyun melihat hal itu dan akhirnya dengan berani mendatangi Bori dengan identitasnya sebagai polisi.
segera memanggil Isu dan kini jadi 2 lawan banyak. Polisi melawan para penipu, perkelahian yang begitu seru. Awalnya Isu dan Kang Hyun bisa menang, tapi ternyata mereka kalah banyak dan kalah kuat. Jadilah kini mereka terikat. Bori mulai bercerita jika ia sudah menghilangkan nyawa 100 orang lebih. Tak bisa menghitungnya lagi. Memang apa salah dirinya? Ia justru membantu orang-orang itu untuk tiada dengan damai. Bori dengan pedenya mengatakan jika Isu dan Kang Hyun akan tiada di tempat ini. Tapi Isu tentu lebih jenius. Diam-diam ia membawa drone yang sunyi senyap milik Hansu Group. Jadi rekan mereka dalam perjalanan. Tentu saja Bori dan kawan-kawan tak percaya dengan hal itu. Lalu secara tiba-tiba si Bori menekan sebuah tombol. Isu dan Kang Hyun pun terjatuh ke sebuah kolam di bawah lantai yang mereka duduki tadi. Kini keduanya terkurung di ruangan penuh air. Ditambah Kang Hyun ternyata tak bisa berenang. Air terus bertambah banyak. Isu berusaha mencari celah, tapi Kang Hyun sudah tak kuat. Badannya pun mulai tenggelam. Rekaman video hasil dari drone di mana Kang Hyun dan Isu dilumpuhkan dibawa ke kantor polisi. Tim pun segera bergerak, bahkan pasukan khusus dikerahkan. Reporter Usil pun dihubungi. Begitu juga dengan ayah Kang Hyun. Kembali ke ruang otopsi, Yoon Ji-won menemukan USB di organ Lee Song-wook. Ia pun segera datang ke kantor polisi dan malah memberikannya pada kepala tim. Pak Kepala segera membuka isi USB yang ternyata berisi pengakuan dari Lee Song-wook sebelum tewas. Dan ada satu video lagi yang begitu mencengangkan. Ternyata selama ini yang menerima suap adalah atasannya sendiri. Si atasan yang mencurigakan itu. Bori pun menghadapi kenyataan, ia sudah dikepung. Tempat komunitas Orion kini dipenuhi para polisi. Tim lalu mencari keberadaan Isu juga Kang Hyun, tapi entah di mana mereka berada. Jun Young dengan instingnya akhirnya bisa mengetahui jika ada air di bawah lantainya. Dan diketahui ada pintu di dekat sana. Akhirnya para petugas menembaki saluran air di sana. Dan di dalam ruangan air pun mulai menyusut. Tapi Kang Hyun masih belum sadarkan diri. Isu terus mencoba melakukan pertolongan pertama padanya, tapi Kang Hyun tak merespon apapun. Dan untungnya Kang Hyun bisa bernapas kembali. Jun Young pun dengan bersusah payah akhirnya bisa membuka pintu rahasia itu. Kini semuanya bisa lega karena Bori sang penipu sudah tertangkap. Tapi kini Isu merasa cemburu karena Kang Hyun dan Jun Young terlihat berpelukan. Si Maknae pun memberikan pelukan hangat untuknya namun ditolak oleh Isu. Tim sebelah membawa Bori ke hadapan Kang Hyun, merasa Kang Hyun lah yang pantas untuk memborgol penipu itu. Dan dengan tatapan mata nanarnya, Kang Hyun memborgol si Bori. Jun Young yang kini sudah luluh, ia mengajak Isu untuk minum bersama nanti. Kang Hyun dijemput ayah dan ibu. Kini Isu pun merasa kesepian dan akhirnya orang yang mengkhawatirkannya datang. Pak Chai pun ada di hadapannya. Jun Young dan Isu kini makan bersama. Kini keduanya sudah damai dan sepakat untuk berteman. Kembali ke kantor polisi. Akhirnya Pak Kepala Tim datang membawa beberapa orang dan menangkap atasannya sendiri atas tindakan suap yang dilakukannya. Kini keluarga Kang Hyun bisa tenang karena masalah keluarga mereka sudah beres. Ayah Isu tampak mengkhawatirkan Isu kala melihat berita tentang komunitas Orion. Ayah memberanikan diri menelpon Isu. Meskipun dengan kikuk, ayah menanyakan kabar Isu dan menyuruh Isu untuk menjaga diri. Pak Kepala Tim meminta pada atasannya untuk menunjuk ayah Kang Hyun sebagai superintenden senior menggantikan posisi si pria suap. Kini nama ayah sudah bersih dan ayah pun segera diberi penghargaan, disambut dengan riuh dan tepuk tangan yang meriah di tempat itu. Kini kasus komunitas Orion pun sudah selesai. Namun, baru saja selesai. Ternyata ada kasus baru terjadi lagi. Ditemukan jenazah di depan rumah ayah Isu. Siapakah pria itu? Dan episode 12 pun berakhir dengan penuh teka-teki seperti itu.